Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Markus 4 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-32. Mendahulunya, mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Seminggu lamanya Tuhan boleh menjaga, menuntun dan memberkati kami. Kami percaya bahwa kasih dan kebaikan Tuhan akan menjadi bagian hidup kami. Di saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan semua Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun mereka berada. Yang sementara menonton tayangan ini, biarlah hikmat Tuhan menjadi bagian setiap mereka. Agar kebenaran firman Tuhan dapat kami baca, kami dengar. Dan selebihnya akan kami lakukan dalam seluruh perjalanan kami mengakhiri usbuk kerja kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah boleh berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca bersama terambil dari Markus, Injil Markus pasal 4 ayatnya yang ke-31 berakhir dengan ayatnya yang ke-32. Dengan judul perumpamaan tentang biji sesawi. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, dia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus diutus oleh Bapaknya ke dalam dunia ini untuk menjalankan misi mendamaikan manusia dengan sesama manusia dengan Tuhan Allah lewat jalan salib, maka Yesus harus memainkan banyak peran. Salah satunya dengan menjadi seorang guru atau rabi. Dan ketika Yesus menjadi seorang guru atau rabi, maka Yesus punya metode-metode tersendiri untuk mengajar agar apa yang Yesus sampaikan dapat dipahami oleh orang banyak, juga oleh murid-murid. Salah satunya dengan menyampaikan pengajaran menggunakan metode perumpamaan atau perbandingan. Bapak Ibu yang diberkati, kalau kita membaca dalam catatan Injil banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang Yesus pakai untuk menggambarkan hal kerajaan sorga. Ada perumpamaan tentang lalang di antara gandum, perumpamaan tentang harta terpendam, perumpamaan tentang domba yang hilang. Dan masih banyak perumpamaan-perumpamaan lainnya. Termasuk salah satu bacaan Alkitab kita, perumpamaan tentang biji sesawi. Yang menarik dari bacaan Alkitab kita adalah mengapa sampai Yesus tertarik untuk menggunakan biji sesawi yang menurut catatan Alkitab adalah benih yang paling terkecil dari seluruh benih yang ada di dunia. Saya berpikir kenapa Yesus tidak menggunakan biji dari buah pepaya saja gitu. Karena satu buah ketika kita belah ada ratusan biji yang ada di dalamnya. Atau mengapa Yesus tidak menggunakan biji dari buah mangga saja karena ukurannya jauh lebih besar dari biji sesawi. Kenapa sampai Yesus harus menggunakan biji sesawi? Notabene-nya biji yang paling terkecil dari seluruh benih yang ada di dunia. Rupanya di zaman Yesus, biji sesawi ini punya banyak sekali manfaat. Yang pertama, di zaman Yesus itu tidak ada yang namanya MSG, Royco, micin, Masako dan lain sebagainya ya. Di zaman Yesus belum terkenal dengan penyedap rasa seperti tadi saya sampaikan. Nah, pada zaman Yesus, orang mau menciptakan cita rasa yang enak, maka mereka akan menambahkan sedikit biji sesawi supaya masakannya enak dan sedap. Yang kedua, fungsinya itu untuk mengawetkan. Jadi di zaman Yesus belum ada freezer, kulkas, mesin-mesin pendingin lainnya ya. Jadi mereka akan menggunakan biji sesawi untuk mengawetkan. Dan yang ketiga, biji sesawi ini ketika ditumbuk minyak yang berwarna hitam, itu berfungsi sebagai obat. Penelitian membuktikan sebagai kanker, sebagai kolesterol, untuk obat kolesterol, penyakit jantung, sesak pernafasan, dan masih banyak manfaat-manfaat lainnya dari biji sesawi ini. Jadi
kalau sepintas kita baca ya mungkin biji sesawi kecil. Rupanya dia punya banyak sekali manfaat sehingga Yesus tertarik untuk menggunakan biji sesawi ini sebagai perumpamaan menggambarkan tentang hal kerajaan sorga. Bapak Ibu yang sangat diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biji sesawi yang paling kecil ini tetapi banyak sekali dibutuhkan. Orang sangat bergantung dengan biji sesawi ini karena memiliki banyak manfaat. Harusnya kehidupan kita sebagai orang Kristen, kehadiran kita, keberadaan kita juga menjadi berkat bagi orang lain, begitu. Keberadaan kita memberikan manfaat, pengaruh yang positif bagi orang lain. Ketika kita hadir, kita mampu untuk menciptakan cita rasa yang bukan enak ya, tapi nyaman, gitu. Orang melihat kita, mereka merasakan damai sejahtera, mereka merasa nyaman berada dengan kita. Mungkin karena tutur kata kita yang sopan, perilaku hidup kita yang baik, sehingga keberadaan kita di keluarga, di jemaat kita Petra Muli, maupun dalam lingkungan bermasyarakat, kehadiran kita mampu menciptakan rasa yang nyaman, aman bagi lingkungan kita. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah untuk mengawetkan. Gitu. Pasti kita sangat suka ya dibilang awet muda ya. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan hanya soal awet muda, tapi keberadaan kita mampu untuk mengawetkan, entah dalam keluarga, dalam jemaat maupun di mana saja kita berada. Artinya bahwa ini kita ada, kita diutus, keberadaan kita harus mengawetkan atau membuat persekutuan kita itu langgeng, harmonis, baik, awet hubungannya. Dan kalau mau hubungan kita awet dan langgeng, maka minimal kita harus memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu yang diberkati, orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang sama sekali tidak menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, lebih benar dari orang lain, atau lebih senior dari orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang-orang yang tidak pernah menganggap dirinya sombong, lalu menganggap orang lain itu kecil dan lemah. Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang mau membawa pengaruh yang baik, keberadaannya membangun relasi yang baik dengan sesama. Sehingga ketika dia diutus di keluarga, dia ada di dalam persekutuan pelayanan, dia ada di tengah-tengah jemaat kita, ya dia mampu untuk menjaga kebersamaan kita untuk tidak hancur, untuk tidak rusak, tetapi semakin awet, semakin manis, semakin harmonis. Karena Mazmur 133 mengatakan dalam persaudaraan yang rukun, Tuhan mencurahkan, memerintahkan berkat kehidupan masuk ke dalamnya. Jadi manfaat yang kedua, keberadaan kita harus mengawetkan persekutuan di mana saja kita berada. Dan pesan yang paling terakhir dari kebenaran firman Tuhan kita hari ini ada dalam ayat yang ke-34. Tetapi apabila dia ditaburkan, dia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Bapak Ibu persekutuan yang mendengarkan renungan hari ini dimanapun Anda berada, biji sesawi itu sangat kecil dan sangat halus seperti pasir. Namun ketika dia tumbuh, tingginya itu mencapai 3 meter lebih. Dan ketika dia mengeluarkan cabang-cabangnya, maka burung-burung itu menjadikan cabang-cabangnya itu sebagai rumah. Jadi biji sesawi ini sangat kecil, tapi ketika dia tumbuh, dia bermanfaat bagi manusia tetapi juga bagi ciptaan Tuhan yang lain, burung-burung. Berbicara soal sarang, ini berbicara soal tempat tinggal, soal tempat hidup, menaungi dari panas dan hujan. Biji sesawi benar kecil, tetapi proses pertumbuhannya itu menjadi berkat bagi makhluk lainnya. Harusnya keberadaan kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, kita juga harus demikian. Mungkin saat ini kita dianggap kecil, kita dipandang dengan sebelah mata, atau keberadaan kita tidak diperhitungkan sama sekali, entah karena latar belakang sosial kita, masa lalu kita, atau mungkin ekonomi kita sehingga orang harus melihat kita dengan sebelah mata. Tetapi percayalah bahwa ketika kita bertumbuh bersama dengan Tuhan, harusnya kehidupan kita menghadirkan kehidupan bagi orang lain dan bukan mematikan hidup orang lain.
Kehidupan kita harus menjadi berkat bagi orang lain dan bukan merampas apa yang menjadi berkatnya orang lain. Karena itu tujuannya Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi. Kecil Bapak Ibu, tetapi ketika bertumbuh itu jadi berkat banyak orang. Mungkin kita kecil Bapak Ibu, tidak masuk hitungan. Tetapi ketika kita bertumbuh bersama dengan Tuhan, kita berproses bersama dengan Tuhan, kehadiran kita yang kecil ini bisa jadi berkat bagi hormat, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia tanggung jawab dan pelayanan. Kita sebagai pelajar, kita sebagai tenaga pekerja di kantor swasta, kita sebagai polisi, kita sebagai guru, ataupun kita sebagai lansia yang sementara menikmati masa tua kita. Mungkin bagi orang lain kita lemah karena faktor usia. Tetapi ketika kita bertumbuh dan berproses dengan Tuhan, maka kita akan menghadirkan kehidupan dan berkat bagi banyak orang. Yang menjadi pertanyaan perenungan, maukah engkau menjadi biji sesawi, walaupun kecil, tetapi jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mengakhiri renungan di hari ini, saya mengajak Bapak Ibu semua yang sementara menonton khotbah ini dari layar kaca Anda, mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa dan mari berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kalau dalam sepanjang hari ini Tuhan, ada begitu banyak kelalaian yang kami lakukan, kesalahan yang kami lakukan. Kami mohon ampunilah kami dan berilah kami kesempatan untuk memperbaiki hidup kami. Kami tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajarkanlah kami sebagai orang tua, anak muda, pelajar, para lansia untuk mau hidup seperti biji sesawi. Walaupun kecil, Tuhan tidak dianggap, tidak berarti menurut biji mata manusia. Tetapi ketika kami bertumbuh dan berproses bersama dengan Tuhan, di biji mata Tuhan Allah, kami menjadi orang-orang yang mampu mengawetkan persekutuan kita, membantu, membawa rasa aman dan nyaman bagi orang lain. Kehadiran kami mampu menghadirkan damai sejahtera bagi orang lain. Mampukanlah kami Tuhan Allah, supaya di mana saja kami berada, dalam keluarga, jemaat, masyarakat, kami mau menjadi benih-benih kecil yang berfaedah, yang bermanfaat, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya orang bisa melihat Kristus dalam lisan kami, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam keseharian hidup kami. Bersama dengan Tuhan, kami percaya bahwa walaupun kami kecil, tapi kami berarti di biji mata Tuhan. Mampukanlah kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mengakhiri seluruh perenungan kami di usbu ini, kami bermohon, tumpangkanlah tangan-Mu bagi setiap kami, dari Sabang sampai Merauke. Kami yang terbaring di rumah sakit, di rumah, kami yang di balik jeruji besi, kami yang sementara disibukkan dengan pekerjaan, kami yang sementara berkendara, dan berkatilah kami. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Allah yang suci dan kudus, mau tinggal, menyertai, memberkati semua yang kami kerjakan, semua yang kami gumuli, kami doakan hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berproses di minggu kerja yang baru. Kasih Kristus menjadi bagian hidup Anda. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.